Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan putusan vonis dari terdakwa Rafael Alun Trisambodo yang akan disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang hari ini, saudara. Harus pula dibuktikan unsur penyertaan dan perbuatan berlanjut. Unsur pidananya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan. 3. Yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan. 4. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Ayat 1. Unsur setiap orang. Berdasarkan rumusan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang telah diubah dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Telah definisikan secara jelas yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Rafael Alun Trisambodo. Identitasnya sebagaimana disebutkan di atas telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, dan sepanjang pemeriksaan dalam persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Ada 2 unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan. Bahwa pengertian dengan sengaja dalam hukum pidana sering disebutkan offset, yaitu keadaan batin di mana si pelaku secara insaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Bahwa selanjutnya kata menempatkan sebagaimana uraian tentang tahapan pencucian uang, yaitu placement dimaksudkan sebagai upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau financial system, atau upaya menempatkan uang giral, yaitu cek, wesel, ban, sertifikat deposito dan sebagainya, kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Tahap penempatan ini merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Dan kata lain, asal-usul yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut disembunyikan atau disemarkan dengan berbagai cara. Dari pengertian menempatkan tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa yang ditempatkan di sini adalah tentang harta kekayaan berupa uang tunai yang diduga berasal dari tindak pidana. Adapun tempat untuk menempatkan harta kekayaan yang berupa uang tunai tersebut adalah biasanya di tempat penyedia jasa keuangan atau perbankan, atau di tempat lain selain perbankan. Sedangkan pengertian harta kekayaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang menyebutkan bahwa harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Agustinus Ranto Prasetyo, Maksi Mandagi, P. Yevita Esther Pangemanan, Albertus Bambang, Tri Nur Cahaya, Nur Yana Dewi, Erni Megetorondek, dan alat bukti surat sebagaimana termuat dalam putusan ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2006 di kantor PT Statika Kensa Prima Citra atau PT SKPC beralamat di Kelurahan Sindulang 1 Lingkungan 2 Kecamatan Molas Kota Manado, terdakwa menempatkan modal usaha di PT SKPC sebesar Rp315 juta ke dalam rekening Bank BTN nomor rekening 0100432798 untuk menjalankan usaha di PT SKPC. Terdakwa selaku pemilik, pengendali maupun
penerima manfaat, kemudian mendudukkan Ernie Mikatorondek dan Irene Suheriani Suparman dalam kepengurusan PT SKPC, meskipun saksi Ernie Mikatorondek tidak memiliki kapasitas dan keahlian dalam mengurus perusahaan tersebut. Kemudian secara bertahap sampai dengan tahun 2010 terdakwa menambahkan modal ke PT SKPC untuk operasional perusahaan seluruhnya berjumlah 5.152.000.000 rupiah ke rekening PT SKPC Padaban Bukopin dengan nomor rekening 100455331 dan rekening Bank Mandiri nomor 15006090879 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo. Sehingga terdakwa telah menempatkan harta kekayaan di PT SKPC seluruhnya sebesar 5.467.000.000 rupiah atas nama Agustinus Ranto Prasetyo yang berasal dari tindak pidana korupsi. Bahwa perbuatan terdakwa menempatkan harta kekayaan di PT SKPC melalui rekening PT SKPC baik di Bank BTN tersebut maupun atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebagai kepemilikan saham dan modal operasional SKPC dengan memasukkan nama saksi Ernie Mikatorondek dan Irene Suheriani Suparman dimaksudkan sebagai penyamaran asal-usul harta kekayaan terdakwa sebagaimana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi pada dakwaan ke-1 tersebut di atas, maka dengan demikian unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan telah terpenuhi. A3 unsur dengan sengaja membayarkan atau memelanjakan harta kekayaan. Bahwa pengertian dengan sengaja juga telah diuraikan di atas. Pengertian membayarkan atau memelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, sedangkan membayarkan adalah penyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Sedangkan pengertian harta kekayaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang menyebutkan bahwa harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Bahwa dengan perhatikan pengertian unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan sebagaimana diuraikan di unsur sebelumnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari saksi Lika Liana Devi Tugali, Safitri Happy Hermawati, Grace Dewi Riyadi, saksi Freddy Serasit, Nanan Hedi Retna Johan, Haryanto Widodo, Otniel Li Kuayang, Ari Primawati, Wisna Hairani, Christopher Diaksadharma, Ernie Mikatorondek. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Surat permohonan pemindahan hak nomor 04-K-ADM-Rumawi 4-2001 tanggal 19 April 2001 dari Witomo Daryanto kepada Ernie Mikatorondek atas rumah surat permohonan pemindahan hak dari Witomo Daryanto kepada Ernie Mikatorondek dan seterusnya sampai angka 5, angka 6, buku tanah hak milik nomor 06718 tanggal 1 Agustus 2006 berdasarkan surat ukur tanggal 19, bukti setoran pajak dan dokumen pendukung di dalam warkah nomor 47822/2003. Majelis Hakim mempertimbangkan
mengenai sebidang tanah dan rumah yang diuraikan pada poin nomor 1 sampai 8 tersebut di atas, tanah dan bangunan rumah ini sudah dipertimbangkan pada bagian dakwaan ke-1 di atas. Karena itu untuk menyingkat uraian putusan, maka secara mutatis mutandis pertimbangan pada dakwaan ke-1 sepanjang mengenai tanah dan rumah di perumahan Taman Jeruk Blok G1 Kafling nomor 112 tersebut menjadi pertimbangan pada dakwaan kedua ini. Bahwa sesuai fakta yang diuraikan pada dakwaan ke-1 di atas, jual beli dilakukan antara terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan saksi Jindawati atas tanah dan rumah di perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 nomor 112 Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Jual beli tersebut murni sebagai jual beli biasa, bukan sebagai gratifikasi terhadap terdakwa. Antara pembeli saksi Jindawati dengan terdakwa tidak ada urusan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai aparat pajak. Bahwa selanjutnya, surat bukti akta perjanjian sewa menyewa nomor 34 tanggal 19 Maret 2012 notaris Lika L. Tugali SH MKN atas penyewaan ruko di Jalan Meruya Utara nomor 6 Srengseng